Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun terulang perdebatannya dan sepertinya tidak akan menemukan kata finishnya. Terlepas dari itu semua, yang jadi pertanyaan ketika datang bulan Maulid, tepatnya 12 Rabiul Awal seperti hari yang kemarin, yang jadi pertanyaan itu, sudahkah kita melakukan hal-hal yang memang mesti dilakukan sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita menjadi orang yang betul diakui cintanya oleh Nabi Muhammad SAW? Karena kalau kita tanya satu persatu orang Muslim, apakah dia cinta Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya kompak, sama, ya, cinta kepada Nabi. Tua, muda, miskin, kaya, anak-anak atau orang dewasa, baik orang punya atau orang tidak punya, tampan rupanya atau kurang tampan rupanya, kalau ditanya cinta Nabi atau enggak, pasti jawabannya sama, cinta. Tapi apa iya, kalau cuma ngaku cinta sudah berarti cintanya diakui oleh Nabi Muhammad SAW? Itu jadi pertanyaan. Karena itu ada salah seorang ulama Nusantara, Syekh Muhammad bin Umar, Syekh Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau biasa yang kita sebut dengan nama Imam Nawawi Banten. Beliau punya kitab namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syarhi Asy-Syu'ab Al-Imaniyah. Beliau jelaskan di dalamnya bahwa ada empat hal yang mesti dilakukan oleh orang yang ngaku cinta Nabi Muhammad SAW. Maka kalau empat hal ini belum dikerjain, cintanya kepada Nabi itu dusta, cinta-cintaan doang, yang hasilnya pun bukan cinta beneran. Maka itu penting bagi kita untuk kita memperhatikan gerak-gerik kita sebagai orang yang cinta Nabi Muhammad SAW. Apa benar kita sudah melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan oleh orang yang cinta kepada Nabi? Kata Imam Nawawi, yang pertama, orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sesuatu yang tidak perlu dicarikan dalil agamanya untuk membuktikan bahwa memang kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena secara umum kita punya kaidah, man ahabba syai'an aktsar min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu pasti banyak menyebut nama yang dia cinta. Karena dia cinta sesuatu
baik itu benda atau orang yang bernyawa, kalau dia cinta orang tersebut, otaknya dipenuhi dengan nama orang yang dia cinta, maka lidahnya pun akan mengeluarkan nama yang ada pada otaknya. Maka kalau dia cinta Nabi Muhammad SAW, tentu banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Ya, bukan berarti nama Nabi Muhammad disebut berulang-ulang Muhammad, tidak seperti itu, tapi dalam bentuk bersalawat kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi introspeksi buat kita nih, berapa kita dalam sehari bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai buka mata sampai tutup mata lagi. Kalau jawabannya, Ustaz, saya tiap tahiyat akhir bersalawat kepada Nabi, itu sih bukan sholawat dalam arti cinta, itu memang kewajiban. Dan orang tidak bisa berbangga dengan sesuatu yang diwajibkan. Karena cinta enggak cinta, orang kalau sholatnya mau sah ya dia harus bersholawat. Dan itu juga menjadi keuntungan bagi kita orang Indonesia, yang kebanyakan ulama kita di Indonesia sejak kita kecil mengajarkan khazanah fikih Syafi'iyah, yang memang madhab Syafi'iyah satu dari dua madhab fikih selain Imam Ahmad bin Hanbal yang mewajibkan baca sholawat setelah tasyahud di tahiyat akhir kita. Selain dua madhab ini tidak ada yang mewajibkan itu. Untung diwajibin. Kalau nggak diwajibin mungkin nggak pernah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sholawat kita kepada Nabi Muhammad itu balik lagi untungnya buat kita. Kata Nabi Muhammad, "Man shalla alayya sholatan sallallahu lahu biha asyra." Orang yang bersalawat kepadaku, nanti Allah akan ganti sholawat untuknya 10 kali. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad diganti oleh Allah dengan sholawat Allah kepada kita sebanyak 10 kali. 10 kali kita bersalawat, Allah sholawat kepada kita 100 kali. Lalu apa makna sholawat Allah kepada kita? Allah sendiri yang menjelaskan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah mengatakan, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Allah bersolawat kepada kalian dan diikuti oleh para malaikat. Selalu kalau Allah bersalawat selalu diikuti para malaikatnya. Alaikum, kepada kalian salawat itu, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar kalian bisa keluar dari kegelapan menuju terang benderang, agar kalian keluar dari utang piutang menuju orang yang mampu bayar utang, agar kalian keluar dari kemaksiatan menuju ketaatan, agar kalian keluar dari kekurangan menuju kecukupan. Maka ini bisa jadi terapi bagi kita. Kalau dirasa hidup ini sempit, sulit, maka banyak-banyaklah bersolawat, karena janjinya Allah mengeluarkan kita dengan sholawat ini, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, kalau mulut udah sholawat, maka badan ini bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, ihya sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, menghidupi sunnahnya. Dan ini juga sesuatu yang sangat masuk di akal. Kita lihat anak-anak kita ketika dia punya idola, baik itu dari pihak entertainment, ada artis yang dia suka, ada pemain bola yang dia suka, pasti gayanya ngikutin sesuai dengan gaya idolanya. Dari mulai gaya rambutnya, urusan pantas nggak pantas nomor 27, yang penting sama dulu. Yang penting ngikutin gaya rambutnya. Gaya rambutnya udah, kemudian alis mata kalau memang beda disamain. Baju mereknya beda pun disamain, nomor punggung pun disamain. Kemudian sepatunya pun harus merek yang sama dengan idola. Cinta kita sama idola. Padahal sang idola nggak peduli. Yang diidolai nggak peduli dia pakai sepatu apa, tapi karena dia cinta kepada si idola, semua hal yang dilakukan dikerjain. Gitu juga kita dong kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, dari mulai buka mata sampai tutup mata, udah mirip belum kegiatan kita dengan Nabi Muhammad? Habis bangun tidur baca doa atau enggak? Karena dulu Nabi Muhammad setelah bangun tidur baca doa. Bahkan ketika tidur pun Nabi Muhammad berzikir. Karena Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat dikatakan, "Inna aynaya la tanam walakin inna qalbi la tanam walakin tanamu aynaya." Yang tidur itu cuma mata doang, hatinya Nabi Muhammad nggak pernah tidur.
Maka satu-satunya tempat di mana Nabi Muhammad berzikir itu WC, toilet. Makanya setelah keluar toilet Nabi Muhammad doanya Allahumma ghufranak, ya Allah ampunilah aku. Karena disitulah satu-satunya tempat Nabi Muhammad berhenti berzikir, maka keluar WC Nabi Muhammad minta ampun. Maka begitu juga kita, dari mulai gaya bicara kita, kemudian termasuk sunnah-sunnah yang kecil. Kalau sunnah-sunnah yang gede kita perlu latihan lebih dalam. Sunnah sholat tahajud, puasa tadi, daun, Senin, Kamis mungkin rada besar, rada susah bagi banyak orang. Sunnah yang kecil-kecil, dari mulai pakai sendal kaki kanan, masukin baju tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan sambil duduk, badan yang duduk, kemudian bertemu dengan orang sambil senyum, sebisa mungkin kalau bisa pakai salam, pakai salam. Kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi rada manyun sama orang yang bikin maulid, atau rada nggak demen sama yang maulidan, kan juga bukan sunnah Nabi namanya. Maka orang ngaku cinta Nabi Muhammad, periksa diri ini udah seberapa mirip kegiatan kita sehari-hari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah bukti daripada cinta. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, orang cinta mulutnya banyak zikir, badannya ngamalin sunnah. Yang ketiga hubbu ali baiti Rasulillah, cinta keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga nggak perlu cari dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi untuk membuktikan kalau memang kita orang Muslim ini wajib cinta keluarga Nabi, kita wajib cinta anak cucu Nabi. Karena sebagaimana kita cinta istri kita cinta pasangan kita, pasti orang yang kita cinta, istri kita, pasangan kita itu punya orang yang dia cinta. Nggak usah ngomongin orang, benda yang dia cinta kita juga harus jaga. Istri kita punya sepatu yang dia suka, pokoknya sepatu harus kita jaga baik-baik. Anak kita yang kita sayang punya mobilan yang dia demen, itu mobilan kita cuci barang mobil kita kalau bisa. Cinta kita sama anak kita membuat kita harus mencintai barang yang dia cinta. Terlebih lagi yang dia cinta adalah orang yang hidup, maka akan sangat sakit hati istri kita, kecewa anak kita kalau dia tahu kita gendek sama bapaknya. Sakit hati istri kita kalau kita tahu kita gak suka sama adik, kita benci abang, sakit hati. Gitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan lahir dari batu yang tiba-tiba celing ada begitu, tapi Allah menjadikan banyak orang sebagai sebab adanya Nabi Muhammad, orang tuanya dan seterusnya, dan juga anak-anak cucu-cucunya yang beliau cinta. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cintai anak cucunya. Bahkan kata Nabi Muhammad, ada dua peninggalanku yang kalau kalian berpegang pada itu kalian tidak akan susah. Kitabullah wa itrati, kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, dan juga keluargaku ahli bait Rasulullah SAW. Sama sebagaimana kalau kita cinta pahlawan, ketika kita datang hari pahlawan, kita mau kenang itu pahlawan, jasanya kita panggilkan anak cucunya. Hormati kita anak cucu mereka itu, tapi anak cucu Nabi kenapa kita gak hormati? Anak cucu Nabi Muhammad SAW, jangan sampai nanti kita bertemu Nabi Muhammad ngarep ngemis-ngemis syafaat kepada Nabi, tapi kita ditunjuk oleh Nabi Muhammad, siapa ente? Dulu ngapain di dunia, anak cucu malah difitnah, cucu gua difitnah ini, anak-anak gua dihina ini, anak-anak marah. Sebagaimana kita juga bakal marah kalau ketemu ada orang yang nampar anak kita, hina ibu kita maju ke depan pasang badan, berantem jadi. Begitu kita cinta Nabi Muhammad SAW, tapi tidak peka terhadap orang yang menghina anak cucu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun akan kecewa dengan itu. Kemudian yang keempat, banyak bersolawat, ngamalin sunnah cinta keluarga Nabi. Yang keempat kata Imam Nawawi, orang yang mencintai Nabi Muhammad itu harus hubbul ansor, mencintai kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Banyak versi ulama. Kaum Ansor itu sebagian ulama mengatakan orang-orang yang dulu baiat Nabi Muhammad di Aqabah al-Ula, baiat Aqabah al-Ula, yang kemudian setahun setelahnya hijrah ke Yathrib. Orang-orang di bait al-Aqabah al-Ula inilah, di bait al-Aqabah yang pertama yang mempersiapkan Yathrib, mempersiapkan Madinah sebagai lahan dakwahnya Nabi. Sebagian lain mengatakan orang Ansor, ya Ansor dalam arti orang yang tinggal di Yathrib yang menyambut kedatangan Nabi.
Tapi kata Imam Nawawi Banten, orang Ansor itu man khadama nafsahu fi khidmati sunnati Rasulillah. Orang Ansor itu orang yang mendedikasikan dirinya untuk menghidupi agama Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Di zaman apapun, dimanapun tempatnya, kalau dia menghidupi sunnah Nabi, kalau dia menegakkan syariat Allah, dia kaum Ansor yang patut kita cinta juga dengan mereka. Contoh Ansor kekinian yang paling sederhana adalah tukang sampah. Tukang sampah mereka lah yang menegak salah satu syariat Allah, yaitu kebersihan, karena Islam adalah agama kebersihan. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, cintai mereka. Dengan apa? Kalau memang kita yang berkewajiban ngasih upah, kasih upah sebelum peringatan kering. Kalau memang kita bukan orang yang berkewajiban, itu setidaknya buang sampah pada tempatnya. Karena kita dengan buang sampah pada tempatnya membantu mereka untuk bekerja lebih efisien. Kalau buang sampah sembarangan, akhirnya kerjanya lebih ekstra, lebih capek, padahal gaji segitu doang. Maka sebagai orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, cintai mereka dengan ringankan pekerjaannya. Termasuk juga kaum Ansor adalah para guru-guru anak kita, guru-guru ngaji anak kita, ahli madrasah dan seterusnya. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi menelisik, ternyata ulama dan para guru ini orang yang wajib kita cintai dari dua sebab. Pertama, dia orang yang menegakkan syariat Allah. Kedua, dia termasuk keluarga Nabi secara makna. Karena dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah ahli warisnya para nabi. Karena Nabi Muhammad dan SAW dan para nabi yang lain tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu dan nilai-nilai agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa'alamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين. وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه القدسية بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.